kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Puji, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Fitri, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap Bu? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Sri. Berhubung saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Fitri. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk coaching kemarin ya Bu, saya pastinya nervous, berdeg kemarin karena baru pertama kali juga harus menerapkan teknik tirta ya Bu. Jadi saya deg sekali Bu. Baik ya Bu, jadi karena belum terbiasa saja ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini bisa berjalan lancar Bu. Ya, amin Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Bu, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Fitri masih kurang yakin di bagian yang mana Bu? Kalau saya ya Bu ya, bagian presence. Karena kan kita harus hadir secara penuh, terus harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Puji. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching Bu. Tentunya sulit untuk mengajukan pertanyaan untuk coaching. Baik, jadi Ibu merasa bahwa bagian presence ini yang perlu dikembangkan ya Bu ya, gitu. Terakhir ini Bu Fitri, apa yang ingin Bu Fitri hasilkan dari coaching kali ini Bu? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching Bu. Oke, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu Fitri ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan Bu Fitri. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Fitri. Ada apa ini Bu? Kok menghubungi saya? Apa ada yang mau diomongkan? Iya nih Bu, saya ingin di coaching sebentar nih terkait permasalahan saya di kelas Bu. Oke siap Bu, mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu ya. Dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Muslimin dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan saya di kelas. Begini, saya kan mengajar di kelas 1 di SDN Pemuran. Saya kewalahan menghadapi salah satu murid saya di kelas setiap saya mengajarkan sebuah materi. Ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-teman. Jadi Bu Mus ini ingin solusi terkait permasalahan Ibu di kelas yang merasa kewalahan karena ada satu murid Ibu yang mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya begitu ya Bu ya? Ya Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang sekiranya nanti bisa saya terapkan di kelas. Baik Bu, sebelum kita mendiskusikan tentang solusi apa nanti yang akan Bu Mus ambil, saya ingin tahu dulu Bu, apa yang dilakukan oleh Ibu untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya. Bisa diceritakan Bu Mus? Oh, untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, biasanya dia itu menjadi teman sebelahnya Bu. Ngomong sendiri, kadang guyonin temannya, memukul juga pernah. Seperti yang selalu ia mendapatkan perhatian dari saya dan teman-teman. Jadi itu yang dilakukan ya Bu ya. Lantas situasi ideal seperti apa yang Bu Mus inginkan?
Saya ingin murid saya ini bisa fokus menyimak penjelasan yang saya pada saat saya mengajar. Jadi Bumus ingin murid itu bisa fokus menyimak penjelasannya Ibu pada saat Ibu mengajar. Supaya murid Ibu ini fokus menyimak penjelasannya Ibu saat mengajar, apa saja yang perlu Ibu lakukan? Untuk di kelas, sebenarnya saya sudah pernah menegur langsung si anak ini. Saya pun sudah menggunakan pembelajaran yang menuntun. Saya juga sudah baik yang bisa saya terapkan di kelas. Apa mungkin dia merasa bosan dan tidak termotivasi dengan pelajaran yang saya lakukan ya? Bumus tahu kalau si anak ini merasa bosan dan tidak termotivasi. Bagaimana itu, Bu? Ya itu tadi Bu, saya seringnya dia tidak fokus dan suka menjahili teman-temannya. Tadi Bumus itu menyampaikan tentang pembelajaran yang sudah baik. Pembelajaran yang digunakan yang seperti apa itu, Bu? Pembelajaran yang saya gunakan biasanya berpusat pada guru. Jadi anak-anak itu anak-anak saya suruh fokus di saya saja tanpa memikirkan kebutuhan anak-anak. Apa kira-kira solusi yang akan Bumus terapkan atau mau dipakai di dalam pembelajaran yang bagaimana, biar murid Ibu itu bisa fokus ketika Bumus untuk menyampaikan materi? Pertama-tama mungkin saya akan mengajar murid saya tadi berbicara dari hati ke hati. Saya juga menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Karena minggu kemarin saya baru mendapatkan materi tersebut dari pelatihan yang saya ikuti. Wah, sepertinya seru sekali ya Bu ya. Bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ke siswa, serta mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Iya ya Bu, sepertinya seru kalau saya mampu menerapkan hal tersebut di kelas saya nanti. Sampai sejauh ini Bumus sudah dapat pencerahan seperti apa, Bu? Pembelajaran seperti apa yang ingin Bumus terapkan di kelas? Saya memang perlu penerapan posisi kontrol, segitiga restitusi, pembelajaran berpusat pada siswa, yang yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional supaya murid saya bisa fokus menyimak materi. Oke, sekarang rencananya Bumus apa? Saya akan segera menerapkan pembelajaran berpihak pada murid di kelas saya nanti. Kira-kira ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu tidak? Mungkin saya akan meminta Bu Asih yang sudah lebih dulu paham bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, karena kemarin beliau baru saja menerapkannya di kelas. Ada lagi hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru? Sementara itu semoga bisa segera saya terapkan di kelas saya nanti. Target menerapkannya di kelas kapan, Bu? Mungkin minggu ini Bu akan segera saya terapkan di kelas saya. Semoga tidak ada halangan yang berarti Bu. Oke, targetnya berarti minggu ini ya Bu ya, sudah diterapkan ya Bu. Otomatis minggu depan sudah ada progres ya Bu ya. Insya Allah sudah Bu, kita janjian lagi ya Bu, nanti saya ceritakan di sini. Oke, minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Siap Bu, terima kasih ya Bu sudah di coaching hari ini. Sama-sama Bu Musrini. Oke, kita beri aplaus untuk kegiatan hari ini, coaching hari ini. Bu Musrini dan Bu Fitria sudah melakukan praktek coaching dengan baik, terlihat alur cerita dan pada percakapan tadi ya, yaitu tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab.
Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching hari ini yang sudah Ibu laksanakan, khususnya pada Bu Fitria selaku coach. Menurut Bu Fitria, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Untuk indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat seperti baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Musrini lakukan dengan teman sejawat ya Bu, dan pada minggu ini. Ya Bu. Kemudian tadi Bu Fitria sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence ya, atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Bu Fitria sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia, dan praktik coaching ini dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya betul Bu Puji, seperti itu ya. Terima kasih Bu Fitria selaku coach dan Bu Musrini selaku coach atas praktik coaching hari ini, dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Puji, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Mus, alhamdulillah baik Bu Mus. Alhamdulillah baik Bu Puji. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap? Siap Bu Mus, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Fitria. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Puji. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu lakukan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Praktek kemarin perasaan saya itu deg-degan Bu, karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta, karena harus sesuai dengan itu kan Bu ya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Ya Bu, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Puji masih kurang yang bagian mana ya Bu? Kalau saya lebih di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena kan kita harus bisa menggali coach untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi dan pengembangan diri dan dari kompetensinya Bu. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ini yang perlu dikembangkan ya Bu? Ya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Nah, yang pasti saya berharap solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi coach Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching yang sebagai observer. Saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian membuat pertanyaan berbobot nantinya akan bisa saya aturkan justru meningkatkan dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar.
Selamat siang Bu. Kenapa nih kok kelihatannya gelisah? Selamat siang Bu Puji. Kelihatan banget ya Bu ya kalau saya bisa. Iya, kelihatan sekali Bu. Apalagi sampai ngajak ngobrol berdua begini. Sebenarnya ya tidak ada apa-apa sih Bu, cuman butuh teman curhat untuk di coaching Bu. Sementara ini saya ada masalah dengan pembelajaran pada murid saya Bu. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mengerahkan nanti ya Bu. Nah, Bu Fitri, dari pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Bu Fitri dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide yang segar Bu untuk bisa menciptakan situasi yang kondusif untuk murid saya biar bisa fokus dalam pembelajaran yang mereka ikuti setelah pergantian jam pembelajaran seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Fitri ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya Bu? Ya seperti itu Bu. Situasinya seperti apa sekarang Bu? Setelah jam olahraga, anak-anak itu tidak langsung ke kelas Bu. Mereka malah pergi ke kantin. Ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka itu malah asik dengan jajan-jajannya mereka Bu, dan kurang memperhatikan pembelajaran dari saya seperti itu Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu Bu Fitri? Mungkin itu mereka kelelahan Bu setelah berolahraga, atau malah terlalu aktif di luar ya, jadi timbul bosan untuk mengikuti pembelajaran, mungkin seperti itu. Situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Fitri, apa yang membuat itu bisa terwujud Bu? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus anak-anak setelah mereka dari lapangan terus masuk ke kelas. Oh gitu ya Bu ya. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam pencapaian ini mungkin di angka 6 Bu. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Fitri dalam meraih tujuan tersebut Bu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya Bu. Oh gitu ya Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Bu? Sesegera mungkin saya akan membuat RPP tersebut Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti. Oke, kalau begitu sekarang rencana Bu Fitri apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Bu, terutama praktek kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Apa ada strategi untuk itu Bu? Strateginya apa? Strateginya ya Bu, saya akan menerapkan teknik stop Bu. Berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan seperti itu Bu. Saya juga akan menggunakan musik instrumen Bu sebagai pengiring dalam praktek ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang dalam belajar. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus dalam pembelajaran dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif itu Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di dalam kelas saya Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kira-kira kapan Bu? Target saya kurang lebih 1 minggu Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu
sudah ada progres gimana nih Bu? Kita janjian lagi ya Bu. Minggu depan nanti saya akan menghubungi jenengan lagi, nanti kita akan cerita update bagaimana hasil saya. Oke, siap, setuju sekali Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu Fitria deh. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, betul Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu Fitri ya, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini Bu Fitri? Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Puji, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak setelah mereka berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik STOP dengan iringan musik instrumental Bu. Kemudian setelah masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Wah, keren sekali Bu Fitri. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Semoga bermanfaat hasil diskusi hari ini untuk kita semua Bu Fitri. Iya Bu Puji, terima kasih sekali sudah menemani saya hari ini Bu. Sama-sama Bu Fitri. Kita beri tepuk tangan untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Fitria dan Ibu Puji sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dalam praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya pada Bu Puji selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya Bu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Fitria lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Bu Puji sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot akan membuat Puji menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi Puji untuk melakukan reaksi aksi yang telah disusun dengan maksimal. Iya Bu Mus. Terima kasih Bu Puji selaku coach dan Bu Fitria selaku Puji atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa sebagai coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari masalah yang dihadapi Puji. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri, sedang apa Bu? Selamat siang Bu Mus, sedang santai saja. Ada yang bisa dibantu Bu? Saya mengganggu waktu Bu Fitri sebentar boleh? Ada yang sedikit saya ingin bicarakan ke Bu Fitri. Oh, tentu saja boleh Bu Mus. Kebetulan saya sedang santai karena ada pekerjaannya sudah selesai semuanya. Terima kasih dan maaf gue mengganggu waktu Bu Fitri. Oh, tidak mengganggu Bu. Ngomong-ngomong ada yang ingin dibicarakan dengan saya, kelihatannya kok penting sekali. Iya Bu, ini saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Kira-kira Bu Fitri bersedia tidak untuk mengobservasi saya sebagai coach, dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan praktek coaching sebagai bahan perbaikan ke depannya. Baiklah Bu Mus, saya siap membantu dengan senang hati. Nah, menurut Ibu apa yang harus dipersiapkan? Begini Bu Fitri,
Ternyata yang harus dipersiapkan adalah sebuah rubrik penilaian percakapan Bu, agar nanti lebih mudah dalam memetakan kompetensi kucing apa yang masih menjadi kekurangan saya. Oke Bu. Selain itu tentu Bu Mus paham dan mengetahui serta sadar kompetensi proses dari kucing ini apa yang ingin dikembangkan. Iya Bu, di antara kompetensi kucing presensi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin menambahkan presensi atau kesadaran penuh dengan mendengarkan aktif Bu. Lalu menurut Bu Mus, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi presensi Bu atau kesadaran penuh. Dari kompetensi presence atau kesadaran penuh, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bu Mus kembangkan itu yang apa Bu? Indikator ketercapaian atau tujuan yang saya inginkan yaitu saya ingin sebelum proses kucing ini dilakukan, si kucing ini dapat hadir secara penuh sehingga nantinya si kucing ini bisa mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Baiklah Bu, monggo untuk melakukan proses coaching dan nanti saya akan mencoba melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Oke Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Mus. Apakah Bu Mus ada waktu luang hari ini Bu? Selamat siang Bu Puji. Ada apa Bu Puji? Saya lihat sepertinya agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Iya nih Bu Mus, saya agak bingung. Kenapa bingung Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya minta maaf ya Bu kalau saya mengganggu waktunya Bu Mus. Tidak apa-apa Bu, santai aja. Begini loh Bu Mus, saya mau cerita tentang murid saya yang super aktif sekali Bu. Oh, tentang muridnya Bu Puji yang super aktif dan Bu Puji bingung menghadapinya. Iya Bu, betul. Apa yang ingin Ibu Puji dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi untuk murid saya yang super aktif itu Bu, agar dapat mengikuti pembelajaran yang tanpa mengganggu teman-temannya. Jadi Bu Puji ingin solusi bagaimana caranya agar murid Bu Puji bisa mengikuti pelajaran tanpa mengganggu temannya. Benar Bu, saya ingin murid saya yang super aktif itu tidak mengganggu temannya lagi saat pembelajaran. Apa yang membuat murid Bu Puji seperti itu? Mungkin murid saya bosan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan Bu. Situasi ide apa yang Bu Puji inginkan? Saya ingin murid saya bisa fokus menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar. Apa kira-kira solusi yang akan Bu Puji terapkan atau mau memakai pembelajaran yang bagaimana biar murid Ibu bisa fokus pada saat pembelajaran? Saya akan menerapkan metode stop STOP dengan diiringi musik yang instrumen Bu. Ya Bu. Yang Ibu lakukan sudah tepat. Lalu apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Murid saya menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Iya Bu, setelah Bu Puji bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Puji? Alhamdulillah Bu, saya lebih tenang, bisa sharing dan saya mendapatkan solusi terbaik dari masalah saya ini Bu. Dari apa yang sudah Ibu Puji sampaikan, apa rencana Ibu Puji ke depannya? Saya sesegera mungkin akan menerapkan teknik STOP ini Bu. Menurut Bu Puji, rencana Bu Puji dikatakan berhasil, itu jika dilihat dari segi yang bagaimana Bu? Menurut saya jika rencana ini berhasil itu jika saya dan anak tersebut itu sudah bisa mengikuti pembelajaran tanpa mengganggu teman-temannya Bu. Langkah yang Ibu Puji ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lebih lega Bu ya. Jujur Bu, sebelum saya bicara dengan jenengan, saya itu bimbang
apakah kebetulan saya ini sudah tepat atau belum. Tetapi dengan mengomunikasikan dengan panjenengan, saya lebih yakin bahwa langkah saya sudah tepat, Bu. Syukurlah Bu Puji kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Puji rencanakan tadi, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Puji untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Bu? Target saya kurang lebih 1 minggu ini, Bu. Baiklah, Bu. Kita bertemu lagi 1 minggu kemudian untuk membicarakan progres anak tersebut. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu. Amin. Terima kasih Bu Mus untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Bersama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Kita beri aplaus untuk Bu Mus dan Bu Puji karena sudah melakukan coaching hari ini. Alhamdulillah ya Bu Mus, proses coaching sudah selesai. Menurut Bu Mus, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian perkembangan yang diinginkan, yaitu kompetensi present dan atau kesadaran penuh? Menurut saya, dalam membuat kesadaran penuh tadi, saya merasa bisa melaksanakan dengan indikator kesadaran penuh atau presensi sebelum melakukan kegiatan coaching dengan metode STOP atau STOP yang saya dapat membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coaching saya. Memang sudah bagus Bu, berdasarkan hasil catatan observasi saya telah menghadirkan kesadaran penuh dengan teknik STOP sehingga mampu menggiring dan membantu si coaching menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coaching. Oke Bu, terima kasih. Menurut Bu Mus, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar nantinya saya dapat menggali lebih dalam dan dapat merasakan masalah yang sedang dihadapi si coaching. Itu ide yang bagus sekali Bu Mus. Semoga nanti dalam proses coaching yang kedepannya akan lebih bagus lagi. Amin, terima kasih Bu Fitri untuk waktunya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Mus. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.